aku lanjut aja S3 di New York City University. Ini dia kasih lihat emailnya gitu, full scholarship. Oke, ke sana aja. Tapi beasiswa memang full, semua ditanggung, biaya hidup, uang kuliah dan segala macam, bahkan mungkin dikasih uang saku gitu. Tapi New York tetap mahal sekali. Kan kami belum lama pulang dari sana kan gitu, tahu betapa mahalnya New York. Oke, terus sekian hari kemudian dia ceritalah, dia sampaikan itu ke ibunya. Ibu ya cara ibu kan, Mbak Nurul, kalian tahu dong caranya gitu. Ibu, aku ini gimana ini? Enggak, no. Kamu kerja dulu. Soal nanti mau S3, ini sekarang S2 dulu, kamu selesaikan, kamu wisuda bulan depan kan, harusnya wisuda Maret kan. Tapi dia agak-agak gemes karena tidak kunjung dapat jawaban dari universitasnya bisa datang atau tidak, karena universitasnya pun juga menunggu keputusan pemerintahnya Australia buka atau tidak kan, masih lockdown atau tidak. Jadi dia antara gemes, gregetan, frustrasi, stres dan sebagainya. Sementara dia ada keinginan, di antara dia harus nyari kerja, ada keinginan untuk sekolah lagi. Ngomong saya fine, silahkan aja. Kalau ke Om ya. Nah, jadi ibunya langsung nggak, kamu kerja dulu. Nah mungkin itu ya cara menjawab atau menanggapi keinginan seorang anak, ayah dengan ibu berbeda. Belum sempat, karena ini kan baru-baru beberapa hari belakangan ini aja, iya kan. Jadi saya lebih duluan tahu keinginan Maura, dan saya we'll see, atau kita akan bicarakan ini dengan ibu lah nanti. Tapi hari berikutnya kalau tidak salah, Maura tanya ke ibunya, sebelum saya sempat bicara dengan ibunya, atau kita diskusi bertiga, biasanya gitu kan. Karena ya kami banyak bertiga saja, karena adiknya kerja di Bandung kan, begitu, belum sempat itu. Nah ini hal gitu jadi perbedaan, kemudian perbedaan cara menanggapi, perbedaan cara menghadapi gitu. Orang kan menganggap beda-beda terus, aku kalau ke ibu selalu tidak, kalau ke bapak iya. Tidak ada. Jadi yang saya lihat hanya, atau selama ini terjadi hanya ibunya mencoba mengajak Maura ke aktivitas ibunya. Tidak hanya politik ya, sosial pun juga ini dicoba. Kan beberapa kali ketika ada kegiatan perempuan yang pakai baju pink yang ada fotonya di media itu di sekitaran Monas kan, Bundaran HI, Maura diajak, dan acara itu jadi artinya Maura bisa gitu. Saat lain coba ibunya rapat ini rapat itu, perempuan Golkar atau anak muda Golkar gitu, diajak 1-2 kali gitu. Kemudian dicoba mau magang deh gitu, sambil waktu itu nunggu kuliah S2 gitu kan, mau coba magang di kantor Menpora, atau mungkin di kantornya di kantor DPR sebagai staf khusus atau apa gitu. Dicoba ya bisa beberapa hari. Tapi Maura sendiri menyimpulkan bahwa I'm not into that gitu. Kayaknya ini bukan kesana. Gitu. Karena dia sudah coba ya, karena dia sudah mencoba sendiri. Iya itu. Cuman dia sendiri di sisi lain juga nggak bisa menjawab. Terus apa kalau bukan yang itu, maunya yang mana? Itu yang juga belum jelas. Akhirnya, udah aku kuliah aja, kuliah. Jadi, senang belajar katanya Om dari. Memang dari kecil senang ngutak-atik buku ya? Iya, bukunya banyak. Malah belakangan itu buku saya filsafat kok dia warisi semua, malah dia dapat tambahan baru nih. Jadi Maura itu dari kecil memang yang mengagumkan adalah pengetahuan dia banyak sekali, karena dia suka baca. Saya sering terkaget-kaget. Kemudian hampir semua hal dia tahu, soal fashion, soal musik, soal artis, soal tokoh segala macam, termasuk soal penulis-penulis hebat gitu. Dia tahu dan dia suka itu. Jadi nggak tahu, anak itu memang unik ya. IQ-nya tinggi, saya yakin banget, walaupun belum pernah di tes ya. Sangat cerdas, pengetahuannya sangat banyak, dan dia unik kan. Apa yang dia mau dia jalanin aja. Dia piercing gitu kan, dia tato gitu. Cuman dia masih bisa ini kan, masih bisa tahan nggak sampai bagian terbuka gitu. Ya itu artistik gitu. Untuk saya akhirnya harus menerima dan tidak apa-apa.
tapi mungkin ibunya yang masih belum bisa terima. Enggak, pengennya aku maunya ke sini, enggak mau ini. Dan itu yang belum ketemu. Oke. Mungkin perlu waktu, cuman ya waktunya udah kalah sama yang di dewasa. atas. Beberapa kali Maura bicara tentang buku itu, apakah masih berupa draft atau naskah sudah jadi, tapi dia yakin kalau itu sudah jadi dan tinggal mencari penerbit. Pernah diperlihatkan ke saya, tapi ketika masih jadi draft. Dan tidak semuanya, hanya beberapa bab saja. Itu tentang kehidupan anak muda di Jakarta pada masa ini gitu loh. Dan itu kurang lebih dia. Kata adiknya sih menemukan itu kurang lebih itu personifikasi Maura, walaupun dengan sedikit kayak fiktif ya. Dia mencoba mencari penerbit, belum ketemu, belum dapat, dan sekarang kan juga banyak penerbit yang indie kan. Mungkin juga belum terlalu, masih 1-2 negosiasi tapi belum final juga, dan sampai saat terakhir belum terbit juga. Bentuknya seperti apa saya udah nggak bisa melacak lagi, ada di mana, ada di laptop dia atau ada di temannya yang mengerjakan artworknya, saya juga nggak tahu. Pernah dia satu saat mencoba mengotak teman yang sekaligus mengerjakan artwork sekaligus mengurus kepercetakan gitu, kemudian nasibnya nggak jelas, malah ditipu atau dibohongi gitu. Kemudian membuat artwork sama mencetakkan satu hal, tapi menerbitkan, mengedarkan kan hal lain lagi. Dia belum sampai ke sana. Jadi dia masih dalam tahap perjuangan untuk mencari publisher dan bagaimana mengedarkannya. Walaupun kalau masa sekarang sih soal distribusi kan tidak masalah, cuman itu publisher. Barangkali saya menduga isinya terlalu keras atau terlalu kontroversial sehingga publisher juga Ngiri-ngiri sedep ya. atau